Salam Esa Flow. Oke teman-teman, kita main ke Petojo. Di sini kita main ke Arwana. Nah, ini kebetulan dibuka. Kita masuk. Apa kabar Pak Ruli? Baik. Kita mampir ke tempat Ruli Arwana di Petojo ya Pak? Ya, Petojo Selatan ya. Ya. Ini gimana Pak perkembangan ikan arwana? Ya, ikan arwana semakin hari banyak sekali peminat baru ya. Peminat baru. Semakin ramai, terutama banyak yang vlog-vlog yang Anda buat, sehingga banyak ya penghobis baru lah, dan ditambah lagi lebih bergairah pasar market di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan karena arwana ini ikan asli Indonesia. Betul. Ini koleksinya ikan-ikan arwana apa aja nih Pak? Kalau saya sih memfokuskan sekarang ke super red aja sih sebetulnya. Jadi edukasinya ya, sebetulnya saya juga menciptakan market untuk penghobis baru ya. Segmentasinya itu gitu. Karena kalau sekarang udah banyak level yang menengah, yang premium ya kan. Banyak harganya. Jadi ya justru kita dimain di bawahnya dulu aja. Di bawah. Gitu. Terus untuk penjualan di sini nih untuk lokal apa sampai ekspor? Untuk saat ini sih dulu kita udah pernah ekspor, cuman sekarang kita fokusnya ke lokal kembali karena memang sumber ikannya juga mungkin masih kembali ke kualitas lokal ya. Ya artinya spek-speknya juga jumlahnya juga nggak bisa terlalu banyak gitu. Kalau di sini penjualannya size-nya berapa sih ukuran yang ada? Lebih fokus kita di bawah 20 cm. 20 cm. Cuman kadang-kadang kita ada ikan-ikan yang agak premium ya di ukuran 25 ya. Mirip-mirip seperti ini ya. Gitu ya. Mungkin ada beberapa ya sampai dengan ukuran maksimum 40 cm-an. Iya, gitu. Terus untuk edukasinya ini. Untuk ikan-ikan arwana ini kan banyak pemula nih. Bingung mau cari yang bagus, yang gimana sih gitu. Nah, bisa dijelaskan. Sebetulnya kalau ukuran 15 cm kita bicara ikan kualitas sebetulnya agak sulit ya. Artinya kualitas secara spek mau kontes gitu. Tapi kita bicara spek yang kelas rumah lah. Ya enak dipandang ya kan, warnanya bisa bagus, bisa menghibur, itu aja sih targetnya ya, sesuai harga masalahnya. Harga. Iya. Jadi kalau berharap untuk bisa kelas kontes ya harus juga ada sebuah ketekunan, ada postur model yang memang jelas-jelas menonjol, ya kan? Itu yang memang tidak mudah ya kita dapetin ya, gitu. Jadi spek itu. Jadi pertama-tama ya ikan yang minta diperhatikan kalau 15 cm pertama ya. Kalau menurut saya ekornya harus ya ikan genetik merah ya harus merah. Merah ya. Iya, nggak bisa ditawar tuh. Dayung-dayungnya harus merah, bibirnya harus merah. Nah, meskipun dikasih background hitam atau putih, tetap meskipun ada ciri yang menonjol lebih dominan. Ya, yang paling utama lagi, yang penting itu kalau ukuran baby 15, pakannya nih harus diperhatiin. Pakannya? Pakannya apa sih kalau? Bukan pakannya, arwana baby itu rahangnya lunak. Jadi saya bilang, saya membahas itu cakil fobia. Apa cakil fobia? Ketakutannya. Ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Waktu ukuran 15 cm, kebanyakan orang memberikan pakan yang agak besar sehingga rahang katup bawahnya itu kendur. Pada 20 cm dia lemah, kendur, jadi hingga rahangnya tidak naik, akan tidak simetris lagi. Jadilah cakil. Dan bagusnya kasih pakan yang seimbang, jadi perutnya jangan sampai terlalu turun. Jadi nggak terlalu ditarik. Nah, ototnya itu masih lunak masalahnya. Banyak kan yang baby itu 15 cm problemnya itu. Jadi waktu kecil rapet, loh kok Pak ikannya jadi cakil katanya kan? Benar. Ya kan itu sering kan? Sering banget. Nggak ada harganya, kasihan itu ikan nggak dirawat akhirnya. Akhirnya dirawat lagi sepenuh hati, nanti bisa rapat kembali, ikannya akan kembali normal lagi sebetulnya. Tapi yang penting yang harus dijaga bagaimana menciptakan selera ikan itu stabil. Kalau nggak stabil makannya susah ya cakil terus jadinya. Nah ini bagusnya kalau ukuran 15 ke bawah itu pakannya apa sih? 15 kalau saran saya sih ya boleh udang ya, udang, jangkrik boleh. Terus juga kalau memangnya nggak ada lagi urgent, cacing beku yang harus yang bagus ya kualitasnya. Karena kalau nggak bagus suka bawa penyakit juga. Itu yang harus perlu diperhatikan, dan paling utama heater kalau ikan kecil.
Jadi udangnya ini udang hidup apa udang potong? Udang potong boleh, nggak masalah. Yang penting bagus kualitasnya, belum masih fresh lah. Ya. Terus ada juga yang bilang katanya udang laut bisa. Udang laut sebetulnya bisa aja. Oh bisa. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting itu dia harus benar-benar tahu gitu. Kami pernah coba juga pakai, kalau sekarang kalau lagi musim panas ya sulit ya. Itu kami pakai udang laut terpaksa gitu. Tapi memang kita harus buang kulitnya dan memang harus kan dipastikan fresh. Iya. Jangan yang sudah kepalanya udah merah. Iya, iya. Pembekuan yang nggak sempurna. Nah, itu jadi penyakit akhirnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau untuk di sini nih Kak, ikannya harganya standar berapa sih? Kalau ikan sih ikutin pasaran nasional aja ya, gitu ya. Kalau lagi turun ya ikut turun. Kalau lagi naik ya naik. Ya sekarang berkisaran masih di angka arwana ya masih di 2 juta up ya. Iya, 2 juta. 2 juta up. Cuman mungkin sekarang dengar kan hati-hati sekali ya penipuan online yang buat jebak-jebak itu tuh, ya kan? Ya kan? Nah, jadi arwana Supreme itu tidak mungkin di bawah 1 juta atau di bawah 1,5. Apalagi 1 ekor gitu. Ya harus benar-benar pakai rasional ya itu. Ya, kalau pilih-pilih arwana harus cari yang udah ngerti banget ya. Iya. Karena pemula ini Pak banyak juga. Saya pengen beli sendiri. Ternyata yang dibeli bukan super red. Iya. Begitu dikasih dibilang harganya 750 ya dikasihnya golden red ya nggak disalahin nantinya. Nggak ngerti malah cacat ikannya udah cacat. Nah, bisa juga begitu. Jadi memang harus teliti ya, benar-benar diperhatikan dari sumbernya, terus juga tokonya juga yang benar-benar punya kredibilitas yang baik. Nah ini teman-teman ya, Pak Ruli ini sudah lama nih. Tahun berapa Pak main arwana ini? Kalau cerita hobi, saya mulai hobi dari kuliah ya. Dari kuliah ya. Dulu kita iseng hobi, suka benar-benar ya. Pas kembali kerja tuh, habis kerja, pulang kerja mau beli arwana susah tuh dulu ya. Mulai dari silver Brazil, Pino, Irian, sampai golden, sampai super. Bertahap. Belum jualan dulu sih tuh. Belum. Cuman di situ saya mulai melihat potensi peluang bisnisnya. Karena saya lihat waktu era 80 itu penggemarnya banyak, tapi saya lihat targetnya apa ini. Ya, makanya waktu itu saya punya tagline sendiri, spesialis baby arwana di sejak tahun 90-an. Saya prediksi bahwa nanti tetap yang kelak akan menjadi prospek yaitu ya yang arwana baby. Yang babynya ya. Karena ada banyak peluang di situ. Ya sampai sekarang. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya, akhirnya kami bikin perusahaan setelah saya kena PHK ya. Saya ada kerja di bank dulu. Kena PHK tahun 2000. Bareng-bareng tuh pas Krismon ya. Nah, itulah saya buat toko online ya. Mungkin waktu toko online baru cuman Kaskus waktu itu ya. Kaskus ya. Iya, Kaskus, terus OLX. Nah, saya buat toko online sendiri. Pertama mungkin ya, banyak kan sih komoditas forum ya dulu ya. Nah, jadi saya mulai merintis tahun 2005, 2006 sudah buat toko online. Dulu sempat dicemooh dulu. Mana bisa tuh orang online ya kan, uang store duluan siapa yang mau bayar itu. Iya, bener. Tapi alhamdulillah jadi percayanya mulai merintis dari awal, jadi sekarang jauh lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan perolehan kepercayaannya gitu. Iya. Teman jangan ragu nih datang ke sini. Ya. Nah, kalau Pak Ruli bisa kirim-kirim nih untuk berbagai daerah kalau ada yang order. Kirim-kirim kami bisa selama misalnya ada jalur-jalur yang ada jalur ekspedisi ya kan. Ya memang kalau antara pulau kita harus legal ya, artinya sesuai dokumen yang memang kita harus ikutin aturan pemerintah birokrasinya. Memang sedikit ya saya nggak bisa menghindar kosnya yang mahal nih, terus terang aja ya. Ya memang masih mahal ya, mungkin jadi PR tuh gimana caranya ya untuk bisa ya tentunya support pemerintah juga nih, ya kan gitu. Dengan pelayanan sepenuh hati ya Pak ya. Ya kan gitu, ya kan. Terus kalau untuk darat atau ini sih masih terjangkau ya. Cuman untuk antara luar pulau memang kosnya memang sama kargonya juga cukup mahal ya. Gitu. Ya, itu teman-teman ya. Di sini bisa kirim-kirim Pak Ruli. Jadi bisa nanti kita review ikan-ikannya. Ini koleksi yang ada, babynya banyak banget ya. Pak Ruli ini ada banyak sih teman-teman yang menanyakan ini untuk pemula ini apa sih yang perlu dipersiapkan untuk yang mulainya ikan arwana ini. Nah, oke, baik, ini memang banyak sekali ya pertanyaan yang seperti ini nih. Pak Ruli, mulai apa nih saya nih?
super red, apa banjar, apa super, apa golden. Terus nanti kalau mati gimana, ya kan gitu. Sebetulnya selama prosesnya dengan persiapan yang matang cukup, artinya bisa semuanya kita mulai. Tapi yang paling utama kembali lagi ke budget masing-masing. Budgetnya ada, persiapannya cukup, akurat, ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita kenali dulu media air kita di rumah masing-masing. Tanpa pengenalan media air itu agak sulit. Air sumur terutama. Air sumur ini sekarang justru menurut saya lebih berbahaya kalau tidak dikenali dengan jelas, ya kan? Harus diendap dulu kah? Atau kalau yang sudah kadar logamnya tinggi itu sangat juga perkembangan ikan juga nggak bisa maksimal, bisa hidup tapi tidak bisa maksimal secara warna dan perkembangan, ya kan? Nah, kedua yaitu media akuarium. Akuariumnya harus siap ya dengan ditutup rapat, fungsi filternya baik ya, dan heater terutama untuk ikan baby. Kenapa? Kan panas, ya kan? Memang arwana itu sukanya hangat airnya. Jadi juga untuk mencegah jamur dan penyakit-penyakit kecil lainnya dengan suhu 32 jamurnya akan mati. Nah, itu. Terus yang terakhir yaitu ketekunan lah. Betul. Ya, karena masing-masing penghobis ini mempunyai ketekunan yang berbeda, ketelitian berbeda. Jadi hasil output yang kadang-kadang nggak sama. Ada yang rajin, ada yang nggak rajin. Nah, itulah makanya ya hasilnya tidak bisa sama. Nah, jadi itu yang makanya tips untuk para pemula untuk bisa mulai hobi tapi dengan persiapan yang matang. Apapun super, banjar, silver semuanya sama aja. Sama aja ya. Tekniknya sama. Yang penting siap dalam sebuah persiapannya harus benar-benar akurat. Ya. Nah, terus ini nih yang baby. Ya kan biasanya orang beli arwana baby. Nah, mereka pengen tanning katanya. Nah, itu udah boleh belum sih? Baby itu di tanning sebetulnya nggak efektif sebetulnya. Nah, size berapa yang bisa di tanning? Tanning itu mulai efektif itu di ukuran 25-30 cm, ya kan? Tapi harus dilihat dulu. Ya. Jadi ikan ini ada sebuah karakter, ya. Jadi arwana ini harus benar-benar diperhatikan karakter yang mereka kadang-kadang nggak pernah langsung tanning. Ya. Ada ikan yang sanggup, ada ikan yang nggak sanggup. Jadi harus dilihat dulu. Dalam 2-3 jam lihat ini ikan ini bisa terbangkah atau gelisah. Kalau gelisah segera dimatikan, besok dihentikan, diulang lagi 2-3 jam. Terus ditambah waktunya. Tapi kalau sudah siap mapan, dia tidak terganggu makannya, ya kan mau makan normal, boleh dilanjut. Tapi kalau dia tidak mau makan, sebaiknya di stop kembali. Ya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa terus bisa akibatnya gigit ekor itu. Ya, itu Gigit ekor itu apa itu? penyakit yang juga sulit disembuhkan itu. Penyakit yang sangat dari dulu itu kalau udah penyakit itu penyakit saraf. Oh, gitu. Kena saraf dia jadi kayak makan buntut. Nah, itu memang kalau pemain-pemain yang lama sudah paham tuh penyakit gigit ekor. Cuman kalau pembaru mungkin kok ikan arwana muter-muter bisa ekornya bisa makan itu. Itu penyakit yang juga cukup paling berbahaya menurut saya gitu. Jadi karena stres, pakan juga bisa penyakit ekor ya. Pakan yang kotor, perubahan suhu mendadak, atau stres yang tinggi ikan berlebihan itu bisa 3 pencetusnya. Ya, itu yang harus dihindari penyakit gigit ekor. Ini size berapa ini, Pak? Ini size 35 cm. Nah, ini yang dibilang ikan yang bahan-bahan premium yang bisa potensinya baik ya Untuk kontes ya. bisa juga untuk media kontes ya kan gitu bahan-bahan ini yang kami siapkan untuk penghobis yang udah nggak mau repot-repot lagi. Tapi harus dirawat dengan baik ya. Iya. Short body. Oh, ini SD ya. Lagi makan. Ini short body. Ini harga sampai berapa ini, Pak? Ini bisa 10-an Pak. 10 juta. 10-an sampai 15. Ini dari genetiknya juga kita harus akurat Pak. Iya. Jadi anatomi arwana ini selain arwana baik, bagus, kekuatan genetik juga harus kompak. Jadi body tanning merahnya baru bisa maksimal. Iya. Makanya arwana itu harus dua-duanya harus komplit. Ini nih yang bikin menariknya ini sama yang lain apa, Pak? Perbedaannya? SP ini seperti koin ya. Jadi dia lucu ya modelnya bulat, tidak seperti memanjang. Ya.
kayak arwana pada umumnya itu dia melebar. Ya. Nah, Bapak bisa lihat ya, dimensi ekor, dayung sama kepala itu jauh lebih short karena struktur tulangnya ada kelainan di dalamnya, jadi nggak umum dia, Ya. nggak panjang gitu. Seperti itu. Ini bahan-bahan yang kita pilih untuk short body, genetiknya dapat, ya kan. Mental juga oke lah ini kan. Ada yang king itu yang kayak gimana sih Pak? Kalau king sebetulnya levelnya mirip-mirip short body, cuman dia punya kelainan tulangnya itu bener-bener stuck bener di atas matanya dia seperti kayak lohan. Iya, kayak Nah, bentuknya itu ya. nonjol. Nah, Nonjol mungkin ya. kita ada short ya? body lagi yang mirip tapi belum king ya. Belum king ya. Iya. Nah kalau orang awam mungkin bisa aja nyebut katanya Iya. king gitu ya. Nah, Nah, ini kan ini agak tinggi kan. Ya, agak tinggi ini ya. Tapi ini belum king ini. Belum king. Masih belum. Nah, itu. Udah short body juga. terus kalau chili Sebetulnya ini kategori yang memiliki genetik merah itu sebetulnya kalau penghobis bilang cili, blood red sebetulnya hampir sama. hampir sama. Cuman cili itu lebih terang, Ya. blood red itu lebih gelap. Nah, ya kan. Nah, banyak sekali orang bilang ini bisa cili nggak? Ini kemampuan merahnya kita bisa lihat. Ekornya merah tua kan? Ya. Nah, dibanding mungkin kalau lihat di dalam tadi agak sedikit kuning ya, orange ya. Ya. Ini nggak bisa bohong. Maka saya bilang genetik nggak bisa bohong. Kalau ini dayung-dayungnya tetap merah. Ya, ini kayak contoh. Ini taruh background putih. Ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini tompelnya pun kelihatan merah, tuh, Ya. tompel lahirnya. Nah, ini powerful ini genetiknya. Tinggal diwarnai saja. Dengan warnanya aja ya. Ya, memang anatominya nggak terlalu perfect seperti ikan kontes, tapi Ya. untuk mendapat kesempurnaan di arwana itu juga nggak mudah ya Pak. Ya kan. Jadi masing-masing punya ada daya tarik sendiri. Makanya ya plus minus lah. Ya. Gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Ruli. Buat teman-teman yang berminat dengan ikan-ikan koleksinya Pak Ruli, bisa nomor kontaknya berapa nih Pak? Nomor kontak kami di 08138 satunya 4 kali 697. Nah, teman-teman yang bisa langsung WA ke kami untuk menanyakan informasi detailnya. Terima kasih. Ya teman-teman, itu nomor kontaknya boleh lihat di sini dan lokasinya nih di bawah ini juga. Mau datang langsung boleh ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esa Vlog. Ya.